pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya ingin kita semua membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Kita akan merenungkan pagi ini, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi alat Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 24, demikian firman Tuhan. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Ini cerita tentang murid Tuhan Yesus berkumpul dan mereka ingin ada pengganti dari yang hilang satu, yaitu Yudas, Bapak Ibu Saudara ya. Dan mereka membuang undi serta bertanya kepada Tuhan. Nah, di situasi itu sendiri firman Tuhan diberitakan. Di situasi itu sendiri banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan melalui para rasul itu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan seperti kita baca dari ayat 1, mereka mulai berkumpul dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka mulai berbahasa baru, hidup mereka benar-benar berubah, hidup mereka benar-benar diurapi Tuhan, dan mereka menyatakan kuasa Tuhan, mereka menyatakan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini ya, saya ingin kita ini merenungkan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Nah, gereja adalah alat Tuhan, ya saudaraku, dan kita adalah alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang, untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan selalu memakai kita, Tuhan selalu memakai umatnya, saudara-saudara, untuk menjangkau banyak orang, untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan, saudara-saudara, apa yang dirindukan oleh umatnya, saudara-saudara. Seringkali Tuhan pakai kita. Nah, hari ini kita ingin merenungkan hal ini dari bacaan kita di atas, maka Bapak Ibu Saudara, kita menemukan tiga hal yang bisa kita perbuat untuk menjadi alat Tuhan, saudara-saudara ya. Yang pertama adalah mereka semua berdoa. Yang kedua adalah mereka semua berkata, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Yang ketiga, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih. Nah, saudara-saudara, satu ini kita bisa bertanya sebenarnya di dalam diri kita, ya, apakah kita berdoa dengan semua orang menjadi alat Tuhan, ya, berdoa bersama anggota keluarga atau berdoa untuk keluarga yang belum datang kepada Tuhan. Dalam hal ini bisa kita bawa terus orang-orang anggota keluarga kita yang belum ke gereja, saudara, belum mengenal Tuhan, ya. Bisa juga dengan semua orang yang dimaksud adalah teman-teman komsel kita. Daripada komselnya itu terus dibawa kepada kopi-kopi di kafe, ya, saudara-saudara, lebih baik ya ada waktu, saudara menyediakan waktu bersama-sama berdoa, saudara-saudara, untuk jiwa-jiwa, sehingga kita menggenapi bahwa benar bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa, ya saudara. Yang kedua adalah mereka berkata, Engkau mengenal hati semua orang. Saudara-saudara, setelah kita berdoa, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan, saudara. Setelah kita berdoa,
kita perlu mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini maksudnya adalah kita menjaga hidup kita menjaga kesaksian kita menjaga, saudaraku, agar kita tetap bergantung kepada Tuhan, agar kita tetap mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, sehingga, saudaraku, dalam seluruh hidup kita, saudaraku, seakan-akan kita mengharapkan terus-menerus kita kepada Tuhan, saudaraku ya. Jadi kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, sehingga kita menjaga kesaksian kita, menjaga hidup kita kepada Tuhan. Nah, untuk menambahkan ini, saudara-saudara, biasanya menjaga hati Tuhan itu dengan puasa. Ya. Puasa salah satunya adalah fungsinya untuk menjaga hati Tuhan. Puasa salah satunya ini untuk, saudaraku, agar hati Tuhan tinggal tetap di dalam kita. Ya, puasa bukan untuk agar kita jadi sakti. Menurut saya sih bukan itu. Puasa untuk menjaga hati Tuhan agar tinggal tetap di dalam diri kita. Yang terakhir adalah mereka berkata, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih. Saudara-saudara, ini hal yang poin yang selalu diinginkan oleh setiap kita, ya. Kita berdoa bagi orang-orang pilihan Tuhan untuk menggenapi rencananya, tapi juga kita berdoa bagi personal on target kita atau POT kita, saudara-saudara, supaya POT kita atau personal on target itu benar-benar dijamah Tuhan, benar-benar dipilih Tuhan, saudara-saudara, untuk menggenapi rencananya. Kita perlu berdoa bukan hanya bagi mereka, Tuhan juga pilih yang di luar gereja untuk menggenapi rencananya. Saudara-saudara, suatu kali saya terbeban untuk berdoa bagi seseorang, saudara. Ya, saya doakan, kemudian saya malam bertemu dengan mereka, saya melihat, saudara, Tuhan betul-betul bisa membuat perubahan pada orang itu. Saudara-saudara ya, kita mau mengkhotbahi ya tidak boleh karena itu beliau lebih top ya, saudara ya, tapi kita bisa mendoakan mereka sehingga mereka mengalami perubahan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita perlu lakukan untuk kita menjadi alat Tuhan. Yang pertama adalah kita berdoa dengan semua, bisa anggota keluarga, bisa teman komsel, bisa teman PA, saudara-saudara ya, kita berdoa. Yang kedua adalah kita mengandalkan Tuhan, saudara. Kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita berdoa bagi orang-orang pilihan Tuhan. Kita arahkan doa kita kepada orang-orang pilihan Tuhan. Bisa anggota keluarga kita, bisa personal on target tadi, saudara-saudara. Ya, mari kita arahkan doa kita lebih fokus menjadi alat Tuhan. Mari kita berdoa.